dari seluruh bukti yang disajikan di dalam pemeriksaan itu rata-rata adalah pernyataan mereka di sosial media yang mengajak untuk berdemonstrasi tanpa ada incitement to hatred, nggak ada ajakan kekerasan, dan juga jaminan bantuan hukum bagi anak-anak yang ditangkap. Pertanyaan besarnya di mana pidananya? Apakah ajakan demonstrasi merupakan kesalahan, kejahatan? Menurut saya tidak. Dan bagi saya ini adalah bagian dari sejarah yang mengulang, Mbak. Di zaman 74 dulu ada riot di Senen, di Jakarta. Dan ditersangkakan kepada Hariman Siregar. Padahal Hariman Siregar itu kan demonstrasi dari Salemba. Ke Senen belum sampai. Tapi ditersangkakan, termasuk pengacara LBH Bang Buyung. Tahun kemudian 2015 ada 2 pengacara LBH yang mendampingi demonstrasi. Dan mereka memotret kekerasan yang dilakukan oleh aparat, dipidana, diproses gitu. Atau kemudian 2023 saat Haris Azhar dan Fathia membongkar sesuatu yang kesalahan, dipidana. Tapi dari rangkaian itu kemudian terbukti di ruang sidang tidak ada kesalahan. Artinya apa? Artinya kita ingin bilang, ini kok nggak belajar ya aparat ya? Dan pola itu Nggak kembali belajar, berulang. mencoba mencari orang yang kira-kira vokal, yang terlihat membela masyarakat menjadi tersangka kriminal gitu. Sedangkan ada peristiwa besar lain, ada pembakaran kantor DPRD, ada penjarahan-penjarahan. Kalau dibaca secara kasus ya, dibongkar secara atas, kira-kira siapa sih otaknya? Siapa provokatornya? Siapa kira-kira jejaring-jejaring bermain di sana, itu kan harusnya dibongkar. Jadi kita justru, saya khawatir, peristiwa yang menimbulkan kekerasan yang masif, itu nggak diungkap, malah kemudian dikecilkan, ditarik seolah-olah yang bersosial media inilah yang bersalah untuk mempertanggungjawabkan yang besar ini. Nah kalau begitu apa artinya? Ini negligence investigation. Penyelidikan yang kemudian mengabaikan fakta yang sesungguhnya. Dan cenderung ke sini mengarah kepada miscarriage. Cenderung kepada malicious investigation. Investigasi yang beretikat tidak baik. Karena mengarahkan kepada seorang yang tidak bersalah, seolah bersalah gitu. Nah kita bertanya, di dalam penyitaan misalnya, ada buku yang disita sebagai barang bukti. Apa relasinya misalnya buku disita, Negeri Pelangi misalnya, apa relasinya gitu. Terus ada dokumen kelembagaan, apa relasinya. Ini kemudian kita ingin melihat bahwa ada upaya mengarah bahwa ketika suatu lembaga mengadvokasi, Lokataru mengadvokasi, melakukan riset yang serius, melakukan pendampingan hukum kepada anak-anak, melakukan kampanye-kampanye hak asasi manusia, itu dianggap sebagai sebuah ancaman.